Muhammad Mardiono, yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, menjadi salah satu nama yang santer disebut dalam bursa calon Ketua Umum PPP untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kepemimpinannya sebagai PLT dinilai cukup stabil dalam menjaga konsolidasi internal partai, terutama setelah dinamika politik yang sempat memengaruhi soliditas PPP. Mardiono dianggap memiliki kapasitas untuk melanjutkan arah kebijakan partai dengan fokus pada penguatan basis pemilih tradisional PPP serta meningkatkan daya saing partai di tengah persaingan politik yang semakin ketat menjelang pemilu 2024. Meski demikian, pencalonan Mardiono juga tidak lepas dari tantangan. Beberapa pihak mempertanyakan kemampuan Mardiono untuk membawa PPP keluar dari zona stagnasi, mengingat partai tersebut sedang menghadapi tantangan elektoral dengan perolehan suara yang stagnan dalam beberapa pemilu terakhir. Selain itu, persaingan internal partai dari kandidat lain yang juga memiliki basis dukungan kuat menjadi tantangan tersendiri bagi Mardiono. Namun, dengan rekam jejaknya di organisasi dan pengalamannya di partai, ia tetap menjadi salah satu figur yang dipandang mampu menjaga stabilitas PPP di masa depan. Saifullah Yusuf, atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Ipul, kini masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Gus Ipul, yang merupakan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur dan juga tokoh Nahdlatul Ulama, memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan pemilih tradisional PPP, terutama yang berasal dari kalangan pesantren dan Nahdliyin. Kepiawaiannya dalam politik dan hubungan eratnya dengan masyarakat Islam tradisional menjadikannya sebagai kandidat yang diunggulkan untuk membawa PPP kembali ke jalur kemenangan di pemilu 2024. Selain itu, kehadirannya dalam PPP diharapkan dapat memperkuat hubungan partai dengan komunitas NU yang memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia. Namun, meskipun banyak yang mendukung pencalonannya, Gus Ipul juga menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah bagaimana mengelola dinamika internal PPP yang tengah terpecah dan menjaga keseimbangan antara kepentingan internal partai dengan kebutuhan memperkuat posisi partai di tingkat nasional. Selain itu, meski memiliki dukungan dari kalangan NU, Gus Ipul harus mampu membangun jembatan dengan kelompok-kelompok lain di dalam PPP yang lebih modernis, agar partai tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Tantangan lainnya adalah bagaimana mengoptimalkan peran PPP dalam kompetisi politik yang semakin sengit, terutama dengan munculnya banyak tokoh baru yang memperebutkan dukungan dari kalangan pemilih muda dan urban. Muhammad Romahur Muzi, atau yang lebih dikenal dengan Romi, kembali mencuat sebagai salah satu kandidat dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Romi sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum PPP pada periode tahun 2014 sampai tahun 2019 sebelum terjerat kasus hukum yang mempengaruhi citranya. Namun, meskipun sempat terlibat dalam kontroversi, Romi tetap memiliki pengaruh besar di kalangan kader PPP, terutama di kalangan tokoh-tokoh muda dan kelompok yang lebih terbuka pada perubahan dalam struktur partai. Kembalinya Romi ke panggung politik dan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan partai menunjukkan bahwa ia tetap menjadi sosok yang tidak bisa diabaikan dalam dinamika internal PPP. Meski demikian, pencalonan Romi juga menghadapi tantangan berat, terutama terkait dengan citranya yang pernah tercoreng akibat kasus hukum yang menimpanya. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah PPP akan menerima kepemimpinan Romi kembali, mengingat partai tersebut saat ini sedang berusaha memperbaiki citranya di mata publik dan memperkuat elektabilitasnya menjelang pemilu 2024. Selain itu, ada juga kelompok dalam partai yang mungkin lebih mendukung calon lain yang dianggap lebih bersih dari kontroversi. Namun,
Romi tetap memiliki basis pendukung yang loyal dan pengalaman dalam memimpin partai, yang membuatnya tetap menjadi salah satu nama yang cukup berpengaruh dalam bursa calon ketua umum PPP. Sandiaga Uno, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kini turut disebut-sebut dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Sandiaga, yang dikenal dengan kemampuannya dalam dunia bisnis dan politik, memiliki popularitas yang cukup tinggi di kalangan generasi muda dan masyarakat urban. Keberhasilan Sandiaga dalam mengelola sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pendekatannya yang lebih modern dan inovatif, menjadikannya sebagai calon yang dianggap dapat membawa PPP lebih dekat dengan pemilih muda dan segmen-segmen baru dalam politik Indonesia. Selain itu, Sandiaga juga memiliki pengalaman politik yang cukup luas, baik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta maupun sebagai calon Wakil Presiden di Pemilu 2019, yang membuatnya semakin diperhitungkan dalam bursa calon Ketua Umum PPP. Beberapa pihak menganggap bahwa Sandiaga lebih cocok untuk fokus pada karir politik nasional, seperti pencalonan presiden pada masa mendatang, dibandingkan harus terlibat dalam dinamika internal PPP yang tengah menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan relevansi politiknya. Dengan demikian, meskipun Sandiaga memiliki potensi besar, keberhasilannya dalam meraih dukungan internal PPP akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyelesaikan permasalahan politik internal dan menjaga loyalitas berbagai pihak di dalam partai. Anies Baswedan, yang saat ini sedang fokus pada karir politiknya setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, muncul sebagai salah satu nama yang disebut-sebut dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Meskipun secara resmi belum ada pengumuman dari Anies atau partai terkait pencalonannya, komunikasi antara Anies dan beberapa tokoh PPP diketahui telah berlangsung. Dengan latar belakangnya sebagai akademisi dan politisi yang pernah memimpin Jakarta, Anies dianggap memiliki daya tarik tersendiri, terutama dalam hal kemampuan berkomunikasi dan pendekatannya yang moderat dalam politik. Dukungan dari berbagai kalangan, termasuk dari mereka yang mendukung perubahan dalam PPP, menjadikan Anies sebagai salah satu kandidat yang cukup potensial. Meskipun Anies memiliki banyak pendukung di kalangan masyarakat urban dan mereka yang mencari perubahan politik, ia juga harus menghadapi tantangan untuk meyakinkan basis tradisional PPP yang selama ini lebih identik dengan tokoh-tokoh dari kalangan NU atau basis konservatif. Dalam konteks ini, Anies harus mampu membangun hubungan yang kuat dengan berbagai segmen dalam PPP jika ingin berhasil maju dalam bursa calon ketua umum.